Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing atau cerita sedikit tentang kenapa alasan aku pilih universitas terbuka dan kenapa aku buat konten tentang universitas terbuka di channel YouTube aku ini. Dan juga aku mau jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang baru berniat untuk kuliah di UT atau teman-teman mahasiswa baru universitas terbuka. But anyway, aku udah buat konten semacam konten pembukaan untuk Q&A di short aku yang ini. Kalau misalkan kalian mau lihat, kalian boleh buka playlist short aku ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu alasan kenapa aku pilih universitas terbuka atau gimana cerita dibalik masuknya aku ke universitas terbuka. Jadi aku lulus SMA itu tahun 2020, dan singkat cerita, aku lolos SNMPTN di salah satu PTN di Lampung. Dan seperti yang kita tahu bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang tidak mudah bagi sebagian orang karena baru merebaknya COVID-19. Dan pada saat itu kondisi perekonomian keluarga aku tuh kurang stabil dan kayak kurang memungkinkan untuk aku untuk melanjutkan kuliah pada saat itu. Sampai pada akhirnya saat itu orang tua aku bilang untuk menunda kuliah aku di tahun depannya. Tapi menurut informasi aku dapat pada saat itu sih, kalau misalkan kita udah diterima sebagai mahasiswa melalui jalur SNMPTN itu udah nggak bisa lagi daftar di perguruan tinggi negeri lainnya. Mungkin beberapa di antara kalian itu ada yang mikir kenapa aku nggak daftar beasiswa aja. Nah, waktu itu sebenarnya aku tuh udah daftar beasiswa dan nama aku tuh udah tercatat sebagai penerima beasiswa. Tapi beasiswa aku tuh waktu itu aktifnya sayangnya di semester 2-nya. Dan biaya yang dipikirkan itu juga bukan cuman biaya UKT-nya aja atau biaya semesterannya aja ya guys. Tapi karena universitasnya itu bisa dibilang lumayan jauh dari rumah aku, nggak memungkinkan aku untuk PP dari rumah rumah kuliah, tapi aku harus ngekos pada saat itu. Pada saat itu ya aku sedih, tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa banyak banget hikmah yang aku dapat. Yang pertama, aku jadi lebih tahu minat aku tuh sebenarnya ada di mana dan jurusan apa yang paling cocok buat aku. Dan tentunya bertemu dengan universitas terbuka yang mewujudkan harapan aku untuk kuliah dengan biaya yang murah dan waktu yang fleksibel untuk sambil bekerja dan sedikit meringankan beban orang tua. Terus kenapa aku buat konten tentang UT di channel YouTube aku? Jadi pertama kali aku buat konten tentang UT di channel YouTube aku tuh cuman untuk sharing tentang dunia perkuliahan yang aku jalani saat itu aja. Karena emang aku udah sering buat konten, udah lama banget ya. Ini sebenarnya channel baru aku. Sebenarnya sebelumnya aku udah punya channel YouTube yang lama dan aku udah ngejalanin YouTube itu udah lumayan lama lah gitu. Dan setelah aku upload konten pertama aku tentang universitas terbuka di channel YouTube aku, ternyata respon teman-teman itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak dari teman-teman itu yang minta info lebih lanjut seputar universitas terbuka. Terus banyak juga dari teman-teman yang ragu di universitas terbuka karena kurangnya informasi gitu. Jadi aku rasa konten aku ini akan bermanfaat kalau misalkan aku banyak menginfokan hal-hal yang penting untuk teman-teman sekalian gitu. Dan makin banyak konten yang aku buat tentang UT, makin banyak juga teman-teman yang nanya dan makin banyak juga info yang harus aku informasikan ke teman-teman semua. So that's why aku buat konten tentang UT. Oke, sekarang kita masuk ke part Q&A atau sesi tanya jawab pertanyaan dari teman-teman tentang UT. Yang pertama dari Gian Putra Prayoga. Kak mau tanya, untuk pendaftaran UT bisa lewat jalur SNBP gak sih? Atau daftar mandiri Kak? Sebenarnya jalur pendaftaran UT itu bisa lewat dua-duanya. Cuman kalau misalkan lewat SNBP itu untuk siswa SMA yang baru mau lulus, jadi belum ada ijazah itu bisa lewat SNBP. Tapi kalau misalkan lewat jalur mandiri, syaratnya itu harus udah ada ijazah. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar lewat jalur mandiri, itu pastikan dulu ijazahnya udah keluar. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Baendowi. Ijazah paket C bisa buat daftar di UT gak Kak? Bisa banget karena Bebang Andika Kangen Band itu daftar di UT pakai ijazah paket C, jadi bisa ya guys. Pertanyaan yang selanjutnya dari Retno Ayu, Kak boleh nggak daftar UT di luar provinsi? Misalnya aku tinggal di Jawa Tengah tapi mau ngambil UT di Bogor, Jawa Barat.
Iya, bisa-bisa banget ya. Sebenarnya aku dapat pertanyaan ini bukan cuma sekali, tapi banyak banget kayaknya di kolom komentar aku tuh yang nanya hal yang sama. Jadi jawabannya itu boleh ya guys ya. Kalau misalkan kalian daftar di UT itu, daftarlah di tempat yang kira-kira kalian tinggal di situ gitu. Misalkan kalian merantau, dan di tempat rantauan kalian itu ya kalian daftar UT-nya gitu. Jangan sesuai alamat rumah asli kalian gitu, tapi sesuai di mana kalian tinggal saat itu. Pertanyaan selanjutnya itu mau tanya kakak untuk tugas-tugas mapel non-TTM dikirim melalui apa? Kalau non-TTM itu biasanya itu ada 2 situs, kalau nggak Tuton itu TMK. Jadi sistemnya bukan kita yang dikirim tugas, tapi kita ngecek di situs itu tugas yang tersedia, terus kita submit ke situs itu gitu. Lalu ada pertanyaan dari Farid Wahyudi. Kak, saya sudah regis dan sudah bayar 100.000, tapi saya belum mendapat ijazah kak, soalnya saya masih kelas 3, apakah bisa daftar kalau belum ada ijazah SMA? Kalau belum ada ijazah SMA itu jalur pendaftarannya itu lewat SNPB, tapi kalau misalkan mau lewat mandiri itu harus ada ijazah SMA. Pertanyaan selanjutnya dari Ria Halim. Halo kak, saya seorang ibu rumah tangga usia 37 tahun, tapi saya ingin kuliah di UT. Kira-kira rekomendasi program studi apa yang harus saya ambil, soalnya saya masih bingung. Halo Bu Ria Halim, kalau misalkan masalah program studi apa yang ibu ambil itu, menurut saya sesuai dengan minat dan keinginannya ibu, maunya apa. Terus ibu bisa lihat pilihan program studinya itu di link ini ya Bu ya. Terus kalau untuk layanan pendidikannya itu mau yang full online atau yang ada pertemuannya itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya ibu gitu. Lalu ke pertanyaan terakhir yang akan kita bahas itu dari Kak Nur Fitri Wulandari, yaitu Kak, saya mahasiswi baru semester 1 ngambil paket non-SIPAS dan pas registrasi bahan ajarnya tercentang otomatis dan harus beli bukunya. Namun teman saya yang sudah kuliah di UT tahun 2019 katanya dia non-SIPAS, bisa hanya membayar mata kuliahnya saja tanpa membeli buku. Ini peraturan baru atau memang semester awal wajib beli buku? Sebenarnya itu peraturan dari tahun 2018 bahwa mahasiswa itu harus beli bahan ajar walaupun yang non-SIPAS juga gitu. Tapi peraturan ini tuh masih banyak dapat kontra dari beberapa mahasiswa karena dinilai memberatkan dalam hal biayanya gitu. Dan jawabannya ini memang peraturannya kayak gitu. Kalau sekarang itu memang harus beli bahan ajar. Jadi sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari informasi seputar universitas terbuka. Mohon maaf kalau misalkan ada komentar-komentar yang belum aku balas atau belum aku bahas di sini. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, kalian bisa ralat infonya itu di kolom komentar ya. Terus kalau misalkan ada kritik, saran, dan komentar, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya konten aku makin berkembang. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.